Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Welcome Fashionista, kembali lagi bersama saya Carla Yuls hanya di Mix and Match. Tidak terasa kita sudah hampir memasuki pertengahan tahun, yang berarti kita juga memasuki wedding season. Tema kita hari ini adalah Simple Wedding Dress. Dan sekarang ini saya sudah berada di butik dari desainer kita untuk episode kali ini. Mari ikuti saya. Hey Fashionista, welcome back to Mix and Match. Dan sekarang saya sudah bersama desainer kita hari ini, yaitu Yenti Tan. Apa kabar Yenti? Halo, Carla, baik. Waduh, seneng banget udah bisa join sama hari ini. Dan pastinya Fashionista tuh udah banyak banget ada pertanyaan untuk Yenti nih. Pastinya dari asal mulanya terjun ke dunia fashion itu gimana ceritanya? Long story short aja ya. Boleh. Ya memang udah hobi banget ya. Aku desain memang dari waktu SMA juga udah sering gambar-gambar ya. Jadi kayak waktu pelajaran juga aku sering dan aku memang tertarik banget sama kayak sesuatu yang indah, sesuatu kayak like gown. Aku tuh tertarik banget dari kecil dan emang mungkin akhirnya waktu SMA itu udah kelihatan banget karena suka sketch sendiri gitu loh, kayak gaun-gaun apapun gitu. Berarti otodidak awalnya nih? Iya, awalnya seperti itu. Setelah itu ada mendalami pendidikan khusus, pendidikan formal untuk fashion design mungkin? Ada, kebetulan aku setelah lulus SMA akhirnya aku ambil akademisi rupa di ISWI waktu itu 3 tahun ya kalau nggak salah. Dan setelah itu kemudian aku sempat ya langsung terjun ke dunia wedding karena kan kebetulan kakakku kan di Tracy. Jadi kita langsung aku teruskan ininya bisnisnya sebagai wedding gown designer, and then 3 years sesudahnya aku langsung ada ikut short course di London. Jadi selama kurang lebih hampir 4 bulan di sana. Jadi aku ambil short course yang khusus untuk baju-baju wedding sama evening gown, kurang lebih seperti itu. Oh, berarti dari dulu tuh gambar-gambarnya tuh udah suka wedding gown, yang betul-betul Iya, evening gown. aku sering banget ditanya. Biasa kan katanya desainer itu dia cuma tahu dia suka fashion dan emang dia suka baju. Tapi memang dari dulu aku nggak pernah ngelihat ke baju-baju biasa yang lain. Jadi aku lebih into gaun banget gitu loh. Jadi kayak something like ball gown, evening gown. Jadi ya akhirnya wedding gown. Oh, jadi akhirnya jadi wedding gown. Dan sebenarnya untuk wedding gown ini berarti totalnya sudah berapa lama, berapa tahun nih sih? Kalau dihitung-hitung kurang lebih hampir dari aku graduate dan kemudian aku terjun and then aku short course lagi kurang lebih hampir 20 tahun ya. Hampir. Wow, luar Bini. biasa. Karena memang sejujurnya kan setelah lulus aku nggak coba untuk cari ke tempat kerjaan lain karena memang udah langsung disediakan. Ya. Melanjutkan ya, untuk suruh dilanjutkan. Wah, Gitu. luar biasa. Sebagai seorang wedding gown designer nih, Ci, apakah ada suka duka yang bisa diceritakan, yang dibagikan ke fashionista semuanya? Ada. Sukanya sih sejujurnya sukanya itu lebih kayak kita kalau misalnya nih baju yang kita buat dari scratch kemudian udah jadi bentuknya and then kita fittingin ke calon klien dan dipakai waktu hari H dan dia puas banget, dia happy banget dan kayak itu kayak jadi bagian dari terbaik dari hidup dia, itu kita tuh happy banget. Itu sukanya. Itu nggak bisa digambarkan dengan apapun, nggak bisa diukur dengan apapun. Nah, tapi kalau duka dan maksudnya journey-nya juga ketika kita fittingin dan dia suka step by step-nya dan dia puas step by step-nya even belum sampai hari H itu kita yang mengerjakannya pun begitu excited gitu dan kita itu sukanya itu nggak bisa dilukiskan kata-katanya. Tapi kalau dukanya pasti juga ada. Dukanya itu lebih kayak ketika momen dimana kita ada misunderstanding antara kita sama klien kita. Apa yang kita buat tidak sesuai dengan yang dia mau atau kita tidak bisa menerjemahkan apa yang dia mau, and then banyak revisi, banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita dan dia gitu. Itu kurang lebih seperti itulah secara garis besar. Itu lebih ke dukanya sebenarnya. Tapi selain dari itu ya nggak ada lagi gitu loh. Tapi walaupun itu cuman kayak seperti itu, tapi ketika ada di proses itu ya lumayan benar-benar under pressure banget gitu loh. Tapi memang dalam segala pekerjaan, segala profesi itu pasti ada yang namanya plus dan minus, dan ya
sebagai seorang fashion designer juga pasti tetap ada yang namanya suka duka, tapi yang paling penting adalah kita tetap bersyukur dan terus berusaha ya, berinovasi lagi, mencari inspirasi, nggak pernah berhenti. Betul. Jadi makin nggak sabar nih untuk lihat koleksi wedding gown dari Cienti sendiri. Apa boleh nih, Ci? Boleh banget dong. Alright, Fashionista, we'll be right back. Stay tuned only on Mix and Match. Halo Fashionista, sekarang saya sudah berada di depan koleksi wedding gown dari Cienti Tan. Cienti, boleh dijelaskan satu persatu, mungkin dari situ, dari sini, mau yang mana nih? Mulai dari mana? Kalau dijelas banyak banget ya. Banyak Oke. ya, banyak loh. Aku cuma mau jelasin secara general aja ya. Boleh. Jadi koleksi yang di sini ini tuh kebanyakan kita rata-rata jadi kayak lebih mewakilkan koleksi kita di in-house-nya kita lah ya. Kita sih nggak pakai putih bersih ya. Putih jadi bersih. kita benar-benar pakainya itu kayak warnanya off-white itu jadi Off-white, kayak agak spin off dari putih dan in the middle putih dan gading sebenarnya. Jadi kayak oke. nggak terlalu putih tapi at the same time nggak terlalu krem. Nah, mostly kita memang wedding gown designer kita lebih pakai off-white ketimbang white itu sendiri. Walaupun kita lihat nih secara garis besar, oh ini putih, but ini bukan putih, ini off-white. Ini off-white. Jadi kita mirip banget memang dengan putih tapi ya. it's not white. It's gitu. not white. Itu off-white Wah. gitu. Dan semua wedding gown ini berarti udah juga memang selalu warnanya off-white, yang nude itu juga. Dan itu yang menjadikan ciri khas dari Cienti sendiri ya? Well, kalau kita bicara ciri khas, udah pasti ya di mana-mana wedding gown designer itu memang warnanya juga range color-nya beda-beda. Tapi betul. memang ada satu ciri khas dari tempat weddingku Boleh, adalah boleh. warna yang dipakai itu off-white itu udah biasa ya. Champagne juga nggak di tapi kita ada satu warna yang namanya light rose gold. Light rose gold itu seperti ini. Seperti ini dan seperti ini. Jadi kalau dilihat itu sebenarnya bukan champagne. Orang kayak champagne, ya? ini champagne ya, bukan. Ini juga bukan off-white, definitely udah pasti bukan off-white. Tapi ini kayak sedikit light rose gold. Light rose gold. Ini yang mungkin jarang dipakai oleh tempat lain, tapi aku pakai karena aku berani memakai karena kita udah coba ke kulit manapun itu bagus banget, kulitnya kelihatan putih banget. Dan ketika kita padukan dengan lace brocade yang warna off-white itu jadinya juga bagus banget gitu. Jadi warna-warna seperti ini kira-kira. Bukan yang ini kan agak nude ya, kurang lebih seperti ini. Dan seperti ini. Iya, kalau dari jauh dilihat ini juga memang ada rose goldnya, Iya, tapi sedikit rose waktu gold, dari betul. dekat juga ada sedikit nude, tapi juga putih. Jadi makin bikin penasaran ya ini ya. Nah, untuk kita supaya ada unsur weddingnya, udah pasti warna ini kita padukan dengan lace yang tadi aku bilang, off-white. Atau nggak ada sedikit silver. Jadi, it still look like really wedding dress. Jadi nggak yang kayak cuman colorful banget gitu loh. Karena colornya juga sebenarnya agak light banget gitu loh. Jadi ke kulit tuh kelihatan orang putih banget. Dan ini ngelihat seluruh desain dari warnanya, dari rose gold, pemakaian off-white, dan rose gold pemakaian light rose gold ya. Iya, itu adalah betul. salah satu ciri khas dari hasil karya Cienti Tan. Sebagai seorang fashion designer, terutama untuk wedding gown, cara membuat wedding gown itu nyaman untuk dipakai bride itu gimana sih? Namanya aja sudah gaun ya. Udah pasti namanya wedding gown. Se-comfortable-nya juga, senyaman-nyamannya pasti ada titik di mana pasti tidak akan seperti baju biasa. Cuman mungkin aku bisa highlight adalah seperti ini. Kita berusaha untuk memilih bahan yang benar-benar nyaman dipakai, ya. Mungkin dengan material tekstur yang nggak terlalu bikin kulitnya sensitif. Iya, betul. Atau biasanya itu lebih ke siluetnya ya. Ke siluetnya misalnya nih contoh. Dia mau nyaman banget, dia nggak mau yang terlalu ribet. Mungkin kita bisa suggest ke dia adalah gaun-gaun yang lebih light, dengan bahan yang lebih light, yang tidak ball gown, yang lebih simple siluetnya. Bisa dari situ sih sebenarnya. Dan mumpung tema kita hari ini itu juga adalah simple wedding gown, definisi dari Cienti Tan sendiri, definisi bahwa simple wedding gown itu seperti apa sih? Kalau untuk aku simple wedding gown itu udah pasti sesuatu yang tidak terlalu makan siluet gaunnya itu sendiri tidak makan space terlalu banyak ya. Sesuatu yang dimana kita pakai itu kita bawa ringan, very light gitu. Ketika kita pakai pakainya itu kesannya tuh terlalu agak ringan, jadi nggak yang berat dan nggak berasa kayak makan space banget. Kalau menurut aku definisinya seperti itu. Karena gini,
kalau dibilang kalau simple wedding gown belum tentu yang kayak nggak ada detail, nggak, detail is still there gitu, cuma kan detail itu nggak memberatkan gitu loh. Jadi yang simple itu biasanya yang light dan tidak berat itu kalau menurut aku. Dan pasti juga ujung-ujungnya selalu mengutamakan kenyamanan dari klien ya, Ci ya? Betul, ya? betul. Wow. Dan kalau sekarang ini dari Cientitan bisa memilihkan 3 wedding gown untuk saya pakai, terus dengan makeover, dan saya tampilkan ke fashionista di rumah, boleh nggak, Ci? Boleh banget dong. Boleh. Oke, fashionista, jangan kemana-mana, tetap saksikan Mix and Match. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Carla akan mencoba busana rekomendasi dari Yentita. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.